Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Aditya, NIM C1L020044, Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020, Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi dunia dan Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Koperasi dan UMKM. Yang pertama, apa sih koperasi itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, ada konsep koperasi. Yang pertama ada konsep koperasi barat. Konsep koperasi barat dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan untuk mengurusi kepentingan para anggotanya, serta menciptakan keuntungan timbal balik antara anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Selanjutnya, konsep koperasi sosialis merupakan konsep yang menjelaskan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah serta dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional, dan menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis komunis. Dan yang ketiga adalah konsep koperasi negara berkembang, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan. Adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi, sedangkan koperasi di negara berkembang tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. Sejarah koperasi di Eropa dan Asia. Pertama kali koperasi muncul di Eropa pada awal abad ke-19. Ada dua alasan yang mendasarinya. Pertama, karena terdapat kesamaan motif antara gerakan koperasi dengan gerakan sosialis. Kedua, sebagai suatu bentuk organisasi ekonomi yang berbeda dengan bentuk struktur organisasi ekonomi kapitalis. Koperasi di Eropa yang pertama adalah Inggris. Perkembangan koperasi di Inggris bermula pada tahun 1844 di kota Rochdale oleh Charles Howard sebagai upaya mengatasi penderitaan yang dialami oleh kaum buruh di Eropa. Mulanya, koperasi Rochdale memang hanya bergerak dalam usaha kebutuhan konsumsi, tapi kemudian mereka mulai melakukan usaha-usaha produktif. Koperasi Rochdale mengembangkan toko kecil mereka menjadi usaha hingga mampu mendirikan sebuah pabrik. Lalu mereka menyediakan perumahan bagi para anggotanya, serta menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota dan pengurus koperasi. Pada tahun 1852, telah berdiri sekitar 100 koperasi konsumsi di Inggris, dan pada tahun 1862, koperasi-koperasi konsumsi di Inggris menyatukan diri menjadi pusat koperasi pembelian dengan nama The Cooperative Wholesale Society atau disingkat CWS. Selanjutnya, perkembangan koperasi di Prancis. Revolusi Prancis dan perkembangan industri telah menimbulkan kemiskinan dan penderitaan bagi rakyat Prancis. Beberapa tokoh seperti Charles Fourier, Louis Blanche, serta Ferdinand Lassalle yang menyadari perlunya perbaikan nasib rakyat, para pengusaha kecil di Prancis berhasil membangun koperasi-koperasi yang bergerak di bidang produksi di Prancis. Di Prancis terdapat gabungan koperasi konsumsi nasional Prancis atau Fédération Nationale des Coopératives de Consommation dengan jumlah koperasi yang tergabung sebanyak 1.476 buah dan jumlah anggotanya mencapai 3.460 serta memiliki toko sejumlah 990 buah. Selanjutnya, perkembangan koperasi di Jerman. Sekitar tahun 1848, saat Inggris dan Prancis telah mencapai kemajuan, muncul seorang pelopor bernama F.W. Raveisen, wali kota di Flamersfield, yang mengajurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam. Lalu, Raveisen dapat mendirikan koperasi dengan pedoman kerja sebagai berikut. Yang pertama, anggota koperasi wajib menyimpan sejumlah uang. Uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman dengan membayar bunga. Usaha koperasi mulai
dibatasi pada desa setempat agar tercapai kerjasama yang erat. Selanjutnya, kepengurusan koperasi diselenggarakan oleh anggota yang dipilih tanpa mendapatkan upah, dan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Pelopor koperasi lainnya dari Jerman ialah seorang hakim bernama Hermann Schulze yang berasal dari kota Delitzsch. Pada tahun 1849, ia memelopori pendirian koperasi simpan pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Pedoman kerja koperasi simpan pinjam Schulze adalah: yang pertama, uang simpan sebagai modal kerja koperasi dikumpulkan dari anggota. Kedua, wilayah kerjanya di daerah perkotaan. Tiga, pengurus koperasi dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya. Dan yang keempat, pinjaman bersifat jangka pendek. Dan yang terakhir, keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dibagikan kepada anggota. Selanjutnya adalah Denmark. Jumlah anggota koperasi di Denmark meliputi sekitar 30% dari seluruh penduduk Denmark. Hampir sepertiga penduduk pedesaan Denmark yang berusia antara 18 sampai dengan 30 tahun belajar di perguruan tinggi. Dalam perkembangannya, tidak hanya hasil-hasil pertanian didistribusikan melalui koperasi, melainkan meliputi pula barang-barang kebutuhan sektor pertanian itu sendiri. Selain itu, di Denmark juga berkembang koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini kebanyakan didirikan oleh serikat-serikat pekerja di daerah perkotaan. Selanjutnya, kita memasuki negara Asia. Yang pertama adalah Jepang. Koperasi pertama kali berdiri di negara ini pada tahun 1900 atau bersamaan waktunya dengan pelaksanaan UU Koperasi Industri Kerajinan. Koperasi di Jepang mulai muncul ketika perekonomian uang mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman. Gerakan koperasi pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak tahun 1930-an, khususnya ketika penduduk Jepang menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia pada periode 1933. Untuk Seno sendiri merupakan contoh koperasi di Jepang saat ini yang sudah cukup maju dalam bidang pertanian. Berikut adalah gambar logo dari koperasi Zeno yang ada di Jepang. Untuk selanjutnya adalah perkembangan koperasi di negara Korea. Perkembangan koperasi di Korea, khususnya pedesaan, dimulai pada abad ke-20. Di Korea ada dua organisasi pedesaan yang melayani kebutuhan kredit petani, yakni Bank Pertanian Korea dan Koperasi Pertanian. Pada tahun 1961, dalam rangka pelaksanaan UU Koperasi Pertanian yang baru, Bank Pertanian dan Koperasi digabungkan menjadi satu dengan nama Gabungan Koperasi Pertanian Nasional atau National Agriculture Cooperative Federation, disingkat NACF. Untuk logo di bawah adalah logo dari NACF sendiri. Dan yang selanjutnya adalah Indonesia. Di Indonesia, koperasi tumbuh dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial karena penjajahan yang diberlakukan kultur stelsel yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat, terutama para petani dan golongan bawah. Di Indonesia, ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Pati di Purwokerto, Jawa Tengah, Raden Arya Wiratmaja, yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk pegawai negeri. Pada tahun 1908 lahir Perkumpulan Budi Utomo, didirikan oleh Raden Sutomo, yang dalam programnya memanfaatkan sektor perkoperasian untuk menyejahterakan rakyat miskin. Pada tahun 1915 lahir UU Koperasi yang pertama, yakni Verordening of the Cooperative Verbindung dengan konflik Belsuit 7 April 1912 STPL 431. Di zaman pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945, usaha-usaha koperasi dikoordinasikan atau dipusatkan dalam badan-badan koperasi tersebut bernama Kumiai, yang berfungsi sebagai pengumpul barang logistik untuk kepentingan perang di Jepang. Tujuan Kumiai tersebut bertentangan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Fungsi koperasi yang hanya sebagai alat untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok
untuk kepentingan perang Jepang, bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Lalu, setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan kebijakan ekonominya yang liberal kapitalistik menjadi tata perekonomian yang sesuai dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kongres Koperasi yang pertama diselenggarakan di Tasikmalaya pada tanggal 11 sampai 14 Juli tahun 1947. Kongres ini berlangsung di gedung pabrik tenun perintis milik Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya yang terletak di Jalan Ciamis nomor 40. Peserta kongres berjumlah sekitar 500 orang yang merupakan utusan koperasi-koperasi di Jawa, Madura, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Lalu Kongres Besar Koperasi Seluruh Dunia kedua diselenggarakan di Bandung pada 15 sampai 17 Juli 1953. Dalam kongres tersebut hadir 206 orang utusan yang mewakili 83 pusat-pusat koperasi dari berbagai daerah di Indonesia. Atas kesederhanaan, kejujuran, dan integritas yang dimilikinya, sejumlah tokoh menjadikan Hatta atau Muhammad Hatta sebagai tokoh panutan menegakkan perilaku anti korupsi di bidang ekonomi. Pemikiran dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi pada saat Kongres Koperasi di Bandung pada tahun 1953. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait sejarah koperasi di dunia dan di Indonesia. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.